Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Namo Sidam, Om Manobadrah Kartawiyantu Wiswata. Semoga selalu dalam keadaan damai, semoga tiada halal yang merintang, dan pikiran baik datang dari segala penjuru arah. Angayu bahagia puji syukur patut kita haturkan di hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh belahan dunia sekarang ini, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk sama-sama berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pengetahuan tentang Dharma lewat media ini. Adapun topik yang akan saya bawakan pada storytelling ini adalah berkaitan dengan menjadi pemimpin yang ideal dengan konsep kepemimpinan Hindu yang kita sebut dengan Astabrata. Sahabat Dharma yang berbahagia, di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini, manusia dipaksa untuk menerjang kerasnya arus globalisasi. Terkadang hal ini dapat mengesampingkan etika dan moral. Sudah banyak yang terjadi. Demi materi, orang-orang mengubur rasa empati. Lebih fatal lagi, para pemimpin, para pemangku kekuasaan, itu berlomba-lomba melakukan kegiatan yang menyimpang dari dharma dan kewajiban. Berlomba-lomba melakukan tindakan untuk mementingkan diri sendiri, sehingga hal ini dapat menyengsarakan masyarakat yang dipimpinnya. Selain itu, terjadi juga ketimpangan di dalam kehidupan masyarakat, secara ekonomi tentunya. Secara kesejahteraan terjadi ketimpangan. Di satu sisi, ada sekelompok masyarakat yang begitu sangat kaya, dan di sisi lain ada kelompok masyarakat yang begitu miskin, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya tidak mampu. Hal ini tentu bukanlah idealnya suatu negara. Di dalam cerita Mahabharata, ketika Bhagawan Bhisma akan menghembuskan napas terakhirnya, beliau berpesan kepada Dharmawangsa atau Raja Yudhistira. Bhagawan Bhisma memberi pesan tentang konsep-konsep dan dasar-dasar kewajiban dari seorang raja. Bhagawan Bhisma berpesan bahwa raja ada untuk negara dan masyarakat, namun keberadaan masyarakat dan negara bukan untuk kepentingan raja. Dan keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari bagaimana kehidupan masyarakatnya. Apakah di dalam masyarakatnya ada ketimpangan? Apakah kemakmuran sudah merata di dalam masyarakatnya? Jika tidak, maka negara itu belum dikatakan berhasil. Namun, negara yang berhasil adalah negara yang memberikan jaminan keamanan, jaminan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Sehingga masyarakatnya tidak takut lagi untuk tidak mengunci pintu di malam hari, karena kejahatan tidak akan terjadi pada negara yang makmur dan berhasil. Selain itu juga, keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari kaum wanitanya. Apakah kaum wanita di dalam suatu negara itu dihormati dan dijunjung tinggi kemuliaannya? Sahabat Dharma yang berbahagia, di dalam ajaran agama Hindu, sastra Weda sudah menentukan konsep yang ideal yang dapat dipedomani oleh seorang pemimpin untuk membawa negara dan masyarakatnya menuju pada kemakmuran. Konsep itu kita kenal dengan Astabrata atau 8 konsep kepemimpinan Hindu. 8 konsep kepemimpinan Hindu di dalam cerita Ramayana juga diterima oleh Wibisana ketika akan dinobatkan menjadi Raja Alengkapura atau Alengkadirja oleh Sri Rama. Sri Rama memberikan 8 konsep kepemimpinan ini kepada Wibisana untuk membawa kerajaannya menuju pada kemakmuran. Astabrata atau 8 konsep kepemimpinan Hindu juga tertuang di dalam Kitab Manawadharma Sastra bab 7 sloka 40 yang artinya menyebutkan bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan itu, raja harus memiliki sifat-sifat partikel yang kekal daripada Dewa Indra, Dewa Bayu, Dewa Yama, Dewa Surya, Dewa Agni, Dewa Waruna, Dewa Chandra, dan Dewa Kubera. Sahabat Dharma yang berbahagia, 8 sifat dewa yang tertuang di dalam Astabrata atau 8 konsep kepemimpinan Hindu yang pertama adalah Indrabrata. Seorang pemimpin selayaknya harus seperti Dewa Indra.
dewa yang penuh dengan kewibawaan. Seorang pemimpin harus memiliki wibawa. Selain itu juga seorang pemimpin harus demokratis. Jika kita melihat esensi dari dewa Indra adalah dewa hujan. Jika kita melihat esensi hujan, hujan berasal dari laut, menguap ke udara, dan turun menjadi percikan hujan. Ini dapat diartikan sebagai seorang pemimpin yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagai konsep dari demokrasi. Yang kedua, Bayu Brata. Seorang pemimpin harus mengetahui pemikiran dan kehendak rakyatnya. Tidak boleh membedakan. Tidak boleh ada ketimpangan antara masyarakat di daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Tidak boleh ada perbedaan di dalam pelayanannya. Seorang pemimpin harus seperti Dewa Wahyu atau Dewa Angin yang dapat menjangkau seluruh rakyatnya. Yang berikutnya adalah Yama Brata. Yama Brata, Dewa Yama terkenal dewa keadilan. Seorang pemimpin harus bersikap adil, tegas, menjunjung tinggi hukum, tidak ada konspirasi. Yang berikutnya, Surya Brata. Seorang pemimpin harus memiliki sifat seperti Dewa Surya. Dewa Surya memberikan penerangan kepada seluruh dunia, tidak membeda-bedakan. Makhluk yang hina sekalipun disinari oleh Dewa Surya. Seorang pemimpin haruslah demikian. Tidak pernah membeda-bedakan masyarakatnya. Dia harus berlaku sama seperti Dewa Surya. Yang berikutnya, Agni Brata atau Dewa Agni. Seorang pemimpin harus memiliki sifat seperti Dewa Agni, yaitu Dewa Api. Seorang pemimpin harus dapat membakar semangat dari dirinya, membakar semangat masyarakatnya untuk menuju ke arah yang lebih baik. Seorang pemimpin harus dapat membakar musuh-musuhnya, sehingga kemuliaannya tetap terjaga seperti Agni. Selanjutnya, Baruna Brata. Seorang pemimpin hendaknya seperti Dewa Baruna, Dewa Laut. Jika kita melihat esensi dari laut, laut dapat melebur semua kekotoran. Jadi seorang pemimpin harus dapat melebur kekotoran-kekotoran di dalam masyarakatnya. Seorang pemimpin harus dapat mengidentifikasi penyakit-penyakit sosial di dalam masyarakatnya dan menumpasnya. Inilah sifat pemimpin dalam sifat Baruna Brata. Yang berikutnya Chandra Brata. Seorang pemimpin harus seperti Dewa Chandra. Pemimpin dapat memberikan penerangan di dalam gelap, di dalam kebodohan, ketidaktahuan masyarakatnya yang terselimuti oleh avidya. Seorang pemimpin harus dapat memberikan pencerahan dan penerangan, namun tetap dengan kesejukan. Seorang pemimpin harus tetap dengan kelemah lembutan, seperti Dewa Chandra. Dan yang terakhir adalah Kuera Brata. Seorang pemimpin layaknya seperti Pertiwi atau bumi, atau Kuera, di mana seorang pemimpin harus menjamin kesejahteraan masyarakatnya, seperti bumi yang memberikan kesejahteraan kepada seluruh umat manusia. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Sahabat Dharma yang berbahagia, demikianlah 8 sifat dewa yang tertuang di dalam Ashtabrata atau 8 konsep kepemimpinan Hindu. Jadi siapapun manusia di dunia ini yang dapat menanamkan di dalam dirinya dan mengimplementasikan Ashtabrata di dalam dirinya, dia akan menjadi pemimpin yang besar. Dan dia akan membawa kemakmuran dan kemajuan bagi negara dan masyarakat yang dipimpinnya. Sahabat Dharma yang berbahagia, kesimpulan dari semua ini adalah menjadi seorang pemimpin hendaknya harus bersifat independen. Seorang pemimpin tidak bisa berdiam diri dalam suatu kelompok atau golongan.
Seorang pemimpin harus berada di tengah-tengah, mewakili semua kelompok dan golongan. Ketika seseorang menjadi pemimpin, dia tidak lagi menjadi milik keluarga atau kelompok dan golongannya. Bahkan dirinya tidak lagi menjadi milik dirinya sendiri. Dia sepenuhnya menjadi milik masyarakat dan negaranya. Seorang pemimpin menjadi ayah dari seluruh masyarakatnya. Hendaknya dia mencintai seluruh masyarakatnya. Ketika seorang pemimpin menjadi ayah, bagaimana dia dapat membedakan kadar cinta kepada masyarakat atau anak-anaknya yang lain? Ketika ada pemimpin yang kikir, yang tidak mementingkan kepentingan masyarakat, maka pemimpin itu patut untuk ditinggalkan. Sastra mengatakan demikian. Sahabat Dharma yang berbahagia, demikianlah materi singkat terkait dengan Astabrata yang saya bawakan pada kesempatan ini. Tentu masih jauh dari kesempurnaan. Jika ada hal-hal yang menyinggung, hal-hal yang tidak berkenan, dengan kerendahan hati saya mohon maaf. Tanana wong angyu bagya, tanana wong angyu lulus, tanana wong sampurna ring jagat dwipa. Sebagai akhir kata, saya sinep dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.